lagi di ibadah online Joel Kids Higher Than Ever. Wah, hari ini lihat nih, Kak Adel udah pakai apron, udah pakai topi chef nih. Kak Adel hari ini berubah jadi Chef Adel, khusus hari ini aja. Berarti hari ini kita mau buat makanan loh, asik ya? Asik dong, tapi lebih asik lagi kalau ada yang nemenin Kak Adel nih. Kak Adel mau panggil teman kita. Kita panggil sama-sama ya. Mikaela, sini. Halo Kak Adel, halo teman-teman. Wah, halo Mikaela. Mikaela juga udah siap nih. Udah pakai apronnya, udah pakai topi chefnya. Hari ini kita mau buat makanan ya Mikaela ya. Wih, asik. Tapi selain buat makanan, yang paling penting apa nih Mikaela hari ini? Memuji dan menyembah Tuhan Kak. Betul. Hari ini kita mau awali ibadah hari ini dengan menyembah Tuhan dulu ya. Semuanya siapkan hati dan pikiran kalian. Betul nggak Mikaela? Betul dong Kak. Betul. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau pakai lagunya Joel Kids. Yesus segalanya bagiku. Kak Adel minta semuanya fokus. Kalian boleh tutup mata. Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan hari ini ya. Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Sekali lagi katakan Yesus kau termulia, Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Semuanya keluar dari hati kalian. Yesus kau termulia, Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagi kami, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus kau termulia, Yesus kau termulia, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan hatiku. Kak
Kak Adel mau ajak adik-adik Joel Kids Aku yang hari ini mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau angkat tangan. Hari ini kita mau nyanyikan lagu ini. Bukan cuma dari mulut kita, tapi dari hati kita ya. Cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan hatiku. Kami sembah kau Tuhan, sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Yuk kita semua mau berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, ikutin doanya Kak Adel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami boleh ibadah Joel Kids. Joel Kids. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami mau berikan berikan yang terbaik yang terbaik buat Tuhan Yesus. buat Tuhan Yesus. Kami undang Kami undang Tuhan hadir Tuhan hadir di tengah-tengah di kami tengah-tengah kami dan menjamah dan menjamah kami semua. kami semua. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mau buat apa sih, Kak? Buat apa ya? Kak Adel ada ide. Sebentar lagi kita kan mau merayakan. Natal. Betul. Gimana kalau kita bikin coklat Natal? Jadi kita bikin bola-bola coklat gitu. Setuju nggak Mikaela? Setuju. Oke, berarti kita bikin itu ya. Tapi Kak Adel belum beli bahan-bahannya Mikaela. Ya, gimana sih, Kak? Tenang. Kak Adel beli online ya bahan-bahannya ya. Sebentar. Oke, sudah Kak Adel pesen. Sambil nunggu bahan-bahannya datang, gimana kalau kita memuji Tuhan dulu? Boleh tuh, Kak. Ayo, kita ajak adik-adik Joel Kids juga ya, memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Nanti ikutin gerakannya Kak Adel sama Mikaela ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari sejak pagi hari sampai malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dari apa? Dari
katakan haleluya. Siap Mikaela? 1, 2, 3. Haleluya. Mikaela, kita memuji Tuhan lagi yuk. Ayo. Kita kan mau merayakan Natal nih. Lebih seru kalau kita nyanyi lagu tentang Natal, bener nggak? Bener. Kita nyanyi lagu Joel Kids yuk, yang judulnya Hari Natal. Siap-siap. Hari ini Adalah hari Natal. hari kelahirannya siapa? Hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat datang ke dunia, membawa terang dan keselamatan. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita, sambutlah. Kita mau sambut siapa? Sang Raja yang datang. Hari Natal telah tiba, Mari bersukacita. Mana senyumnya? Sambutlah Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini ya dari awal ya. Mikaela masih semangat? Masih. Masih. Adik-adik di rumah masih semangat? Masih. Ikutin gerakannya Kak Adel sama Mikaela ya. Siap-siap. Hari ini adalah hari apa? Adalah hari Natal. Hari kelahirannya Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Juru selamat. Juru selamat datang ke dunia, membawa terang dan keselamatan. Hari Natal. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita, sambutlah Sang Raja yang datang. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita, sambutlah Tuhan Yesus. Lagi hari Natal. Hari Natal telah tiba. Mana senyumnya? Bersukacita, sambutlah Sang Raja yang datang. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita, sambutlah siapa? Tuhan Yesus. Sambutlah siapa? Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, sambutlah. Sambutlah Tuhan Yesus. Asik ya lagunya Mikaela? Asik. Asik. Ada juga sabar deh, ntar lagi kita mau Natalan. Siap-siap ya, kita mau teriakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Paket. Mikaela, kayaknya paket yang ada dateng deh. Bentar ya, Kak Adel ambil dulu. Mikaela tunggu sini, oke? Nah, ini dia nih bahan-bahan yang kita butuhkan buat bikin bola-bola coklat. Siap Mikaela, kita mau bikin bola-bola coklat? Siap, Kak. Adik-adik siap? Hari ini mau nonton Kak Adel sama Mikaela. Kita mau bikin bola-bola coklat spesial, oke? Bentar ya, kita mau siapin bahan dan peralatannya. Tunggu ya. Oke, selamat datang di Cooking Show bersama Kak Adel dan Mikaela. Hari ini kita mau bikin bola-bola coklat ya. Bahan-bahannya nih ada susu kental manis, terus ada biskuit yang udah dihancurin ya. Setelah itu ada meses, terus kita butuh piring dan juga sarung tangan plastik. Oke. Nah, langkah pertama, Mikaela, kita mau gunting, bener, kita mau gunting susu kental manisnya. Terus kalau udah digunting, kita masukin ke remahan biskuit. Oke, masukin. Nah, kalau sudah,
kita campur. Mikaela yang campur ya. Mikaela campurin nih. Kita campur ya susu coklatnya ini sama remahan biskuitnya. Campur yang rata Mikaela. Nah, ini nih lagi dicampur sama Mikaela. Biskuitnya tadi sama susu kental manisnya. Dicampur sampai merata. Semangat ya Mikaela nyampurnya. Oke Kak. Nah, kalau udah merata nih, langkah selanjutnya nih Mikaela, kita buat bola-bola. Bentuk bola. Wah, nah kayak gini nih. Oke, lanjut Mikaela, bikin bola-bola lainnya ya. Nah, sambil Kak Adel nunggu Mikaela bikin bola yang lain nih, kita mau taruh susu kental manis di piring satunya buat pelapis bola coklatnya nanti biar bisa ditempelin sama meses. Nah, kita taruh ya susu kental manisnya. Setelah itu kita taruh mesesnya di sini. Kak Adel pakai sarung tangan dulu ya. Karena habis ini kita mau membalut bola-bola coklatnya pakai susu kental manis. Wah, Mikaela keren banget nih. Udah bikin bola-bolanya. Kalau sudah merata, kita taruh ke mangkok yang isinya meses. Cung. Kita ratain lagi. Nah, udah jadi nih bola-bola coklatnya. Asik ya Mikaela? Asik, Coba Mikaela cobain. Enak gak Mikaela? Enak Kak. Wah, enak. Kalau gitu kita langsung masukin plastik ya. Nah, ini dia nih hasilnya nih. Setelah kita hias, kita pakein pita. Cantik ya Mikaela? Cantik. Wah, ini kan ada dua nih. Satu buat Mikaela. Makasih Kak Adel. Satu buat Kak Adel. Nah, dia Jalkis di rumah mau nggak? Kalau mau, bikin sendiri ya. Tadi kan udah lihat tuh resepnya. Ala Kak Adel dan Mikaela. Oke Mikaela, kalau gitu kita lanjut memuji dan menyembah Tuhan yuk. Oke Kak. Oke. Mikaela, gimana? Bikin coklatnya gampang kan? Gampang Kak, aku juga mau bikin buat keluargaku. Wah, mantep nih, mantep. Adik-adik Joel Kids, tadi kan udah lihat nih Kak Adel sama Mikaela bikin coklat. Kalau kalian mau bikin, boleh loh. Nanti di foto, jangan lupa tag Instagramnya Joel Kids. Bener nggak Mikaela? Iya dong Kak. Habis ini kita kan mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu, Kak Adel dan Mikaela mau ajak kalian semua. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi ya. Siap Mikaela? Siap Kak. Adik-adik Joel Kids di rumah siap? Siap. Kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Adel mau ajak kita sekali lagi. Kita sembah Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagunya Joel Kids, Ku Mau Percaya. Adel minta semuanya boleh tutup mata. Kita mau nyanyi sama-sama lagu ini. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia mengikut Tuhan.
nyanyikan lagu ini dari awal? Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia, ku mau setia mengikut Tuhan sampai akhir. Tetap percaya, tetap percaya, tetap setia, tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Ku mau percaya, kami mau setia, ku mau setia mengikut Tuhan sampai akhir. Tetap percaya, tetap percaya, tetap setia, tetap setia mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Sekali katakan, ku mau percaya, ku mau percaya, kami mau setia, ku mau setia mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Tetap percaya, tetap percaya, tetap setia, tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Yuk adik-adik, Kado mau ajak kita semua angkat tangan. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman yang kami dengar hari ini boleh kami mengerti Tuhan. Dan biarkan itu boleh bertumbuh jadi benih yang subur di hati kami Tuhan. Dan biarkan setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengarkan firman, katakan amin. Halo teman-teman JL Kids, siap untuk bertuangan hari ini? Kalau kemarin kita sudah ke kota Nazaret dan ke kota Bethlehem, hari ini kita mau kemana ya? Hari ini aku akan ajak kalian ke suatu tempat yang sangat indah. Kalian sudah siap berpetualang dan belajar sesuatu? Kalau sudah, let's go! Ayo kita berangkat. Teman-teman, hari ini kita harus membawa kawanan domba kita ke padang. Kita harus mencari padang yang banyak rumputnya, supaya domba-domba kita puas makan. Iya, benar. Ayo kita segera bersiap-siap. Kasihan domba-domba kita. Kita segera berangkat ya.
Teman-teman, kita ikuti para gembala yuk. Mereka nurut sekali ya dengan gembalanya. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah padang rumput. Yeay, padang rumputnya luas sekali. Sepertinya rumputnya juga segar. Wah, pasti domba-domba mereka senang sekali. Sungguh Allah memberkati perjalanan kita. Iya, benar. Dia menyediakan padang rumput ini untuk kawanan domba kita. Saya ke sini ya, kalian ke sebelah kanan. Di sana rumputnya juga banyak. Oke, kita biarkan domba-domba kita supaya mereka puas makan. Ayo domba-dombaku, kita ke sana. Ada makanan sehat buat kalian. Happy, happy. Domba-domba itu senang sekali dan makan terus sampai kenyang. Nah, tidak terasa hari sudah mulai gelap loh. Para gembala mulai membawa kawanan domba ke satu tempat untuk tidur. Sedangkan para gembala tetap berjaga, menjaga mereka dari serangan binatang buas. Saya izin tidur dulu ya. Capek sekali hari ini. Iya, perjalanan yang melelahkan. Tetapi hari ini sangat bahagia karena Allah memberikan padang rumput ini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palunnya. Berita yang sungguh ajaib. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tapi, apakah kita layak untuk ke sana dengan pakaian kita yang seperti ini? Malaikat yang kudus saja mendatangi kita untuk menyampaikan kabar berita ini. Yesus juga tidak akan memandang siapa kita dan pakaian apa yang kita kenakan. Ayo segera berangkat. Peristiwa yang sangat menakjubkan. Betapa indahnya pujian para malaikat dan tentu saja dengan berita yang dibawa bahwa Juru Selamat yang lahir di Bethlehem. Ayo kita juga segera ke Bethlehem. Aku mau melihat bayi Yesus yang baru dilahirkan. Benar sekali, itu bayi Yesus. Perkataan malaikat tadi benar ya. Sungguh sebuah kehormatan kalau kita bisa menjadi saksi kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Ini sebuah perkara yang tidak akan pernah aku lupakan. Sesungguhnya siapakah kita sehingga Dia memilih kita untuk melihat janjinya yang dinyatakan bagi manusia. Para gembala sangat takjub dengan semua peristiwa yang mereka alami. Teman-teman, yang dikatakan gembala tadi ada benarnya juga ya. Mengapa malaikat tidak mendatangi raja untuk melihat bayi Yesus? Tapi mengapa malaikat malah mendatangi para gembala untuk melihat bayi Yesus? Sepertinya aku harus cari tahu jawabannya. Hai, selamat pagi semua adik-adik. Kita berjumpa lagi di bulan Desember ini. Apa kabar kalian selama ini? Kalian pasti luar biasa. Kak Simon senang sekali bertemu dengan kalian sekali lagi hari ini. Nah, di bulan Desember ini siapa yang tahu kita punya perayaan apa? Betul, yaitu perayaan Natal. Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Sekarang Kak Simon mau tanya, siapa yang seminggu dan 2 minggu lalu kalian sudah mengikuti firman Tuhan tentang Natal ini? Yang pertama, siapa masih ingat? Firman menceritakan seorang ibu muda bernama Maria. Dia taat kepada Tuhan sehingga rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, siapa masih ingat minggu kemarin? Masa lupa sih, baru minggu kemarin loh adik-adik. Yaitu Tuhan memakai semua cara, Dia pakai semua orang, bahkan seorang kaisar yang berkuasa pun
dipakai supaya rencana Tuhan yang sempurna, Tuhan Yesus lahir sempurna, tepat waktu, tidak terlambat, tidak terlalu cepat, dan kita hari ini semua diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Nah, hari ini Kak Simon akan bawakan firman berkelanjutan dari 2 firman yang kemarin. Judul hari ini adalah kecil tapi berarti. Wow, apa ya? Kecil. Biasanya kecil kan kita suka menyepelekan, ya kan? Ada kerikil kecil, ada makanan sisa kecil, kita suka sepelekan. Tapi hari ini Kak Simon akan bawakan firman tentang kecil tapi berarti. Kalian sudah siap? Kita berdoa sekali lagi ya. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami berdoa buat pagi hari ini Tuhan, biar kami mengerti tentang firman-Mu dan Engkau kirimkan Doa Roh Kudus mewahyukan tentang diri-Mu sendiri. Buat kami mengerti apa maksud dan tujuan bagi kami di dalam hidup ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus buat kami mengerti. Semua katakan, amin. Nah, Natal ini Kak Simon akan lanjutkan firman yang 2 minggu lalu kita sudah pernah dengarkan. Judul hari ini adalah kecil tapi berarti. Pada bulan Natal ini, bulan Desember ini kita rayakan Natal, yaitu kelahiran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah seorang putra dari Tuhan yang di surga, dia turun ke dunia. Dia menjadi seperti manusia dan bahkan di ujung hidupnya dia mati buat kita. Tapi Tuhan Yesus yang sejatinya adalah putra dari Tuhan yang di surga, dia adalah seorang raja yang perkasa. Kalian pasti tahu kan, Tuhan Yesus dalam hidupnya dia berikan mujizatnya, dia kerjakan mujizat yang luar biasa, dia sembuhkan yang sakit, dia bikin orang yang buta bisa melihat lagi. Dia Tuhan yang penuh kuasa, dia seorang raja yang penuh kuasa. Dan hari itu, dia lahir sebagai bayi yang kecil di kota Bethlehem. Dan ketika, misalnya kalau kalian lahir tanggal 8 Desember, pada 8 Desember tahun depan, kalian pasti akan dirayakan ulang tahunnya. Betul kan? Hari itu Tuhan lahir dan dia seolah-olah mengundang teman-temannya untuk datang pada kelahirannya. Kok bisa Kak Simon? Kalian masih ingat? 3 orang Majus dia undang datang menemui dirinya. Masih ingat 3 orang Majus dari timur, dari jauh, dengan perantaraan bintang yang di langit. Mereka lihat, wah ini ada raja baru yang baru lahir. Dia seorang raja yang baru saja lahir. Kami lihat bintangnya dan kami ingin menyembah dia. Hari itu Tuhan Yesus mengundang 3 raja ini, 3 orang Majus ini dari timur, dia undang untuk datang kepadanya. Dan ketika orang Majus ini, 3 raja dari timur ini datang, dia bawa hadiah untuk sang raja Yesus ini. Dia bawa apa aja coba? Bawa emas, bawa kemenyan, dan bawa mur. Seperti kita menghadiri ulang tahun teman kita pasti bawa kado kan? Kita bawa kado, kita berikan kepada dia karena dia hari itu berbahagia. Hari itu 3 orang Majus bawa hadiah karena hari itu Tuhan Yesus lahir. Seorang raja perkasa, seorang raja yang di surga, dia undang teman-temannya, 3 orang raja dari timur, dia datang untuk merayakan kelahirannya. Seperti kalian mengundang teman-teman sekolah kalian untuk hari ini aku ulang tahun, kalian datang semua. Hari itu Tuhan Yesus mengundang 3 orang Majus, 3 raja dari timur untuk menghadiri kelahirannya. Enak ya Kak Simon ya, kalau ulang tahun kita pasti diundang sama teman kita. Tapi kalau yang ulang tahun ini orangnya sangat kaya sekali. Bahkan dia mungkin seorang anak presiden. Mungkin nggak kita diundang? Kayaknya nggak mungkin ya Kak Simon ya. Misalnya Bapak Jokowi anaknya ulang tahun. Kalian diundang nggak? Enggak kan? Karena kita tidak kenal dengan beliau. Tapi Tuhan Yesus, dia undang semua orang. Bukan hanya 3 raja dari timur ini, tapi dia undang juga orang-orang sederhana.
yaitu para gembala. Kalian masih ingat? Ketika gembala itu sedang di padang rumput, sedang istirahat karena sudah sore, sudah mulai malam, mereka mengembalakan kambing dombanya, dikumpulkan lagi, mereka membuat api untuk api unggun menghangatkan badan mereka. Tiba-tiba langit menjadi sangat terang. Dan ada seorang malaikat turun dari atas dan dia berkata kepada para gembala ini. Dan para gembala ini semua gembala ketakut. Apa itu? Ada cahaya padahal sudah malam. Malaikat ini turun dan bilang, jangan takut. Hari ini aku bawa kabar baik buat kalian. Ada seorang juru selamat sudah lahir di kota Daud, di kota Bethlehem. Dia akan yang menyelamatkan seluruh dunia ini. Kalian harus ke sana. Kalian diundang untuk melihat kelahiran seorang raja ini, seorang penyelamat ini. Dan kalian akan melihat di sebuah palungan, dia masih kecil, masih seorang bayi, dibungkus dengan selimut, dengan kain lapin, ditaruh di sebuah palungan, di kandang kambing dan domba. Sehari itu, malam itu, semua gembala ini diundang untuk menghadiri kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan bukan hanya mengundang 3 raja, teman-temannya, ya kan? Tuhan sebagai raja dia pasti undang teman-temannya raja. Tapi dia juga undang juga semua orang, bahkan orang yang paling kecil pun dia anggap mereka sebagai seseorang yang berarti. Gembala-gembala yang hari itu mungkin orang tidak lihat, orang yang sering remehkan, orang yang anggap ini gembala apa sih, bau nih, pasti bau kambing ini. Tapi hari itu, malam itu, bahkan Tuhan Yesus mengundang gembala lebih dahulu ketimbang orang Majus. Kalian masih ingat kan? Gembala datang dan dia lihat bayi Yesus. Tapi 3 raja dari timur ini, 3 orang Majus ini bawa emas, kemenyan dan mur. Umur Tuhan Yesus kira-kira sudah 1-2 tahun, sudah lebih gede. Bahkan Tuhan Yesus mengundang orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap tidak berarti lebih dahulu daripada orang-orang yang lebih berarti. Hari ini Kak Simon berdoa buat kalian. Kalau kalian hari ini merasa, Kak Simon, aku nih siapa sih? Aku cuman anak kecil, aku ndak bisa ngapa-ngapain, kalah sama kakak-kakak yang di depan kamera, kalah sama kakak-kakak yang membuat firman Tuhan seperti ini. Aku apa sih? Kalian juga berarti buat Tuhan. Masih ingat yang kemarin? Bahkan kaisar yang perkasa, yang mungkin hari itu dia jahat, dibelokkan hatinya oleh Tuhan untuk bisa membuat rencana Tuhan ini menjadi sempurna. Jangan merasa kecil, jangan merasa tidak berarti, kalian tetap berarti buat rencana Tuhan. Kok bisa sih Tuhan? Kok bisa Tuhan? Kat dulu ya Kak Sebi ya. Kok bisa sih Tuhan? Emang aku Tuhan? Kok bisa sih Kak Simon? Kan aku masih, hari ini aku masih belum dewasa, aku masih kecil. Aku hari ini masih sekolah pun masih online Kak Simon. Hari ini Kak Simon akan beri satu cerita lagi buat kalian. Bahkan cerita ini sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Kalau kalian buka di kitab Mika, coba kalian buka kitab Mika, Perjanjian Lama, kitab Mika, pasal yang kelima, ayat yang pertama. Kitab Mika, pasal yang kelima, ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi hari itu, Bethlehem itu sebuah kota yang sangat kecil, tidak dianggap sama sekali oleh seluruh kaum Yehuda. Dia bilang, daripada Bethlehem akan bangkit bagiku seseorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hari itu Nabi Mika berkata, engkau Bethlehem, engkau tidak lagi sebagai yang terkecil di antara kaum Yehuda, tapi dari engkau akan lahir seorang pemimpin Israel, dan dia akan memerintah Israel dan bahkan seluruh dunia. Hari ini kalau kita merasa, Kak Simon aku gak bisa apa-apa, bahkan pelajaran pun aku dapat nilai jelek, aku sering dimarahi. Tuhan masih punya rencana buat kalian. Jangan merasa diri kalian kecil,
Nah, kalian jangan merasa rendah diri. Tuhan pasti punya rencana. Tapi dengan kalian bisa melakukan hal-hal yang mungkin sepele, Tuhan akan disukakan dengan perbuatan kalian. Misalnya apa coba? Siapa yang tahu? Mungkin kalian setiap hari baca Alkitab. 3 pasal, 5 pasal, atau bahkan cuma 1 pasal. Tapi kalau kalian rutin, kalian setiap hari baca, dan Tuhan lihat dari surga, wow, anakku ini luar biasa, dia setia, dia baca Alkitab, dia baca firman Tuhan. Tuhan akan senang dengan kalian. Dan bahkan kalau kalian baca Alkitab, kalian masih tahu ada anak-anak kecil yang dipakai Tuhan dan hidup mereka tercatat di Alkitab. Kalian masih ingat seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan? Dia cuma bawa bekalnya, dia ikut orang tuanya mungkin, dia dengarkan Tuhan berkhotbah, tapi Tuhan catat hidupnya di dalam Alkitab. Ada satu anak kecil lagi. Kalian masih ingat seorang anak perempuan, seorang anak hamba dari istri Naaman? Hari itu Naaman sedang sakit kusta, dan anak kecil perempuan ini bilang, Tuan, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan tuanku. Dan hari itu Naaman, jenderal besar, dia sembuh karena seorang anak kecil memberitahukan kabar baik buat Naaman. Hari ini, Kak Simon punya kabar baik buat kalian. Jangan merasa kecil, jangan merasa rendah hati, jangan merasa minder. Kalian berharga di mata Tuhan. Dan kalian punya potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kalian. Terus aku kudu ngapain ya? Aku harus ngapain ya Kak semuanya? Gampang. Hari ini tanggal 22 besok, 22 Desember kita ada perayaan Natal. Kalian sudah tahu kan? Nanti di akhir ibadah online ini nanti kan ada pengumuman, kalian bisa baca pengumumannya itu. Di tanggal 22 Desember kita ada ibadah Natal. Kalian bisa sebarkan berita ini ke seluruh teman-teman kalian yang kalian kenal. Bahkan kalian bisa pasang di Instagram kalian bisa pasang di TikTok, kalian bisa WhatsApp ke teman-teman kalian. Ambil hal yang kecil ini, karena dengan hal yang kecil ini, Tuhan pasti berkati dan Tuhan pasti bekerja. Hari ini Kak Simon berdoa buat kalian. Kalian jangan minder, merasa rendah diri. Kalian kerjakan semuanya dengan segenap hati. Karena Tuhan melihat hati kalian dan Tuhan akan memberkati kalian. Nah adik-adik, jangan pernah merasa kalian kecil, jangan pernah kalian merasa tidak berguna. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat kalian. Bahkan pekerjaan yang kalian yang dianggap kecil bisa dibuat Tuhan menjadi sangat berguna buat kerajaan surga. Sebelum kita tutup firman Tuhan kali ini, sebelum kita berdoa, Kak Simon akan cerita suatu kejadian nyata yang terjadi. Beberapa minggu lalu, Kak Simon dengan beberapa teman, kita bagikan nasi ke kota Semarang. Kita bagi nasi dan hari itu sudah mulai mendung, mulai hujan, dan nasi di dalam mobil masih sekian dus, sekian box yang belum kita bagi. Sampai suatu saat, ada teman Kak Simon dia bilang, belok ke sini. Dan ketika kita belok ke situ, nggak ada orang yang perlu kita beri nasi. Hari itu orang-orang di jalan itu orang-orang yang tidak butuh diberi nasi. Karena kita berikan nasi kepada orang yang membutuhkan seperti pengemis, sebagai pemulung. Tapi hari itu di jalan itu tidak kita temui seorang pun. Sampai suatu saat ketika dari dalam mobil, tiba-tiba ada seorang bapak yang tua. Mungkin sekitar 60-70 tahun. Dan di punggungnya dia bawa sebuah kantong yang besar warna putih. Dan dia sedikit membungkuk berjalan. Dari kaca spion Kak Simon lihat orang ini sudah sangat tua dan kemungkinan dia sakit. Dia jalan pelan, dia jalan pelan, dia jalan pelan. Kita tunggu di depan dia sampai bapak ini mendekati mobil yang kita tumpangi. Dan ketika jendela kita buka, kita berikan nasi ke bapak ini. Teman Kak Simon yang memberikan nasi ke bapak ini, dia cerita setelahnya, dia cerita kepada kita semua. Bapak ini bahkan hari itu mukanya pun kelihatan sedih. Dan dari matanya, teman Kak Simon bisa lihat bapak ini sangat berterima kasih. Dia terima sebuah nasi kotak, nasi hangat
yang hari itu harganya cuma 10.000. Tapi Bapak ini bisa merasa bersyukur, ada air mata di ujung matanya. Dan hari itu semua teman-teman, bahkan Kak Simon di dalam mobil itu, hari itu kita mengucap syukur. Karena dengan 10.000 kita bisa membuat seorang Bapak mempunyai semangat lagi dalam hidupnya. Dan hari itu seolah-olah Tuhan berkata, sisa nasi dus yang ada sudah tidak berguna lagi. Kalian sudah menyelamatkan satu orang bapak yang hari itu mungkin membutuhkan makan. Karena dari jalannya kita semua tahu bapak ini sedang tidak enak badannya. Hari ini kasih mendorong kepada semua adik-adik yang ada. Kalian yang punya handphone, kalian yang punya Instagram, kalian yang punya media sosial. Beritakan tentang Tuhan Yesus di media sosial kalian. Paling enggak kalian ceritakan acara Natal tanggal 22 Desember di Instagram kalian. Nanti di akhir acara online ini kalian akan melihat pengumuman lebih detailnya. Kalian ceritakan kepada teman-teman kalian. Kalian ceritakan kepada teman-teman sekolah, kepada tetangga kalian. Suatu langkah yang kecil. Yang mungkin kita sendiri berkata, ini kecil Kak Simon, enggak berguna. Tapi kalau Tuhan bekerja dengan lewat yang kecil ini, Tuhan bekerja dalam nasi kotak 10.000 yang kecil ini, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Sebelum kita berdoa, Kak Simon akan ajak kalian sekali lagi bernyanyi, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Dan setelah itu kita akan berdoa. Lagu ini katakan, lekatkan hati kami Tuhan, melekat dengan hatimu Tuhan. Dan tetapkan langkah kami ini, supaya langkah kita ini sejalan dengan jalan-jalannya Tuhan. Kalau Tuhan ke kiri, kita ikut ke kiri. Atau Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Dan apa yang kita perbuat, bahkan dengan jempol kita mungkin, kita ngetik WhatsApp dan sebagainya, Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Kalian tahu teksnya, kalian ikut bernyanyi di rumah kalian, kalian menyanyi sembah Tuhan. Kita akan lakukan nyanyi ini dan kita akan selesai dengan lagu ini. Tutup mata kalian, kita berdoa dan kita akan bernyanyi. Lekatkan hati ini Tuhan, melekat kepadamu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari adik-adik semua kita nyanyikan sekali lagi. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati Tuhan. Melekat dengan hatimu. Tepatkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan apa yang kami buat Tuhan. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh katakan, lekatkan hati kami. Lekatkan Hatiku, buat hati kami ini Tuhan melekat dengan Engkau, mengerti perasaan-Mu sendiri Tuhan. Dan pimpin langkah hidup kami Tuhan.
ke kiri atau ke kanan, Kau yang pimpin kami Tuhan. Supaya kami berjalan dengan firman-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Dan apa yang kami buat dengan hidup kami, Kau berkenan dan Kau melindungi kami, Kau memberkati kami, Kau membuat kami jadi satu dengan rencana-Mu. Supaya kerajaan-Mu datang di dunia ini dan jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datang kerajaan-Mu Tuhan, jadi kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini Engkau lahir menebus hidup kami. Engkau yang dianggap sebagai bayi kecil yang mungkin hari itu orang lihat tidak berarti. Tapi Kau bawa misi yang luar biasa. Rencana Tuhan menyelamatkan manusia ada dalam hidup-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa, pakai kami anak-anak-Mu yang hari ini merasa kecil. Supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami dan kami bisa memenuhi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semuanya. Kau yang berkati anak-anak, Kau berkati adik-adik semua, berkati firman ini tetap berbicara kepada mereka. Bahkan seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, ketika mereka memutar YouTube ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan semua katakan, amin. Pengawal, cepat ambilkan baju sirahku. Siap, Raja. Ayah! Hai Joel, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Lagi bahagia ya? Hai Robi, aku lagi seneng banget. Tadi aku mendengar cerita. Ternyata walaupun aku masih kecil, aku juga sangat berarti loh untuk mengungkapkan janjinya. Iya benar sekali, benar sekali. Robi, aku juga mau kasih tahu teman-teman aku bahwa kita yang masih kecil ini juga sangat berarti buat Tuhan. Kira-kira kamu bisa bantu aku enggak ya? Pasti aku bantu. Kau mau apa? Robi, kamu bisa carikan buktinya ke? Aku mau tunjuk ini ke teman-teman aku. Tentu saja, tunggu aku akan cari dahulu. Tunggu dulu. 10 minutes later. 15 minutes later. Mana Robi? Kok kamu lama sekali? Dan nggak buktinya. Kalau nggak ada buktinya, nanti teman-teman nggak percaya sama aku loh. Kamu harus sabar. Pasti ketemu. Nah, ini dia. Sudah ketemu. Mana Robi? Cepat bacakan. Aku sudah nggak sabar nih. Ini dia. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Wah, benar banget. Ayo Robi, kita baca sekali lagi. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.
Terima kasih Robi, kau sudah membantuku. Sekarang aku akan pergi ke teman-temanku. Aku mau kasih tahu mereka juga bisa dipakai Tuhan. Oke, kalau begitu aku pergi dulu ya. Dah. Shalom adik-adik, hari ini Prayerman mau ajak kita untuk bersatu hati. Kita mau sepakat, biarkan hari ini kehendak Tuhan yang tetap terjadi atas bangsa Indonesia. Hari ini kita percaya, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia. Hari ini kita mungkin sudah melihat bahwa kasus COVID sudah merendah atau jarang kita dengar berita kasus COVID. Tapi prediksi mengatakan atau ramalan mengatakan bahwa akhir tahun atau acara Natal akan terjadi kasus COVID lagi yang tinggi. Tapi hari ini kita berdoa, biarkan kehendak Tuhan, biarkan rencana Tuhan yang sungguh ajaib tetap terjadi atas bangsa Indonesia. Kita mau patahkan semua ramalan, semua prediksi yang mengatakan kasus COVID akan naik lagi. Tapi hari ini kita percaya, biarkan ada shalom Tuhan yang turun atas bangsa Indonesia. Biarkan tidak ada satupun dari setiap kita yang khawatir akan hari depan. Biarkan hari demi hari kita percaya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Biarkan hari ini Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Amin adik-adik. Kami bersatu berdoa untuk Indonesia diselamatkan. Ampuni bangsa kami dari segala dosa. Pulihkan negeriku, pulihkan bangsaku, pulihkan bangsaku. Shalom, shalom untuk kotaku. Shalom untuk negeriku. Shalom untuk bangsaku. Shalom atas Indonesia. Mari sama-sama kita bersatu hati. Mari kita percaya, biarkan hari ini Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu berdoa untuk Indonesia diselamatkan. Ampuni bangsa kami dari segala dosa. Engkau yang pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, Engkau yang pulihkan bangsa kami. Pulihkan bangsaku, pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan negeriku, pulihkan bangsaku. Sekali lagi pulihkan negeriku, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsaku. Shalom, shalom untuk kotaku. Shalom untuk negeriku. Shalom. Hari ini kami percaya Tuhan, biarkan shalom-Mu Tuhan yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan, setiap kekhawatiran, setiap ketakutan kami hari ini digantikan oleh
Shalom-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Sang Jehovah Shalom turun atas setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Engkau yang beserta dengan kami, dan kami tidak usah takut akan apapun Tuhan, sebab Engkau yang beserta dengan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Shalom-Mu turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, biarkan kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami patahkan semua rencana-rencana si jahat, semua yang ingin menggagalkan rencana-Mu Tuhan, semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang beracaralah atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Indonesia Shalom, Shalom untuk kotaku, Shalom untuk negeriku, Shalom untuk bangsaku, Shalom atas Indonesia, Shalom atas Indonesia, Shalom atas Indonesia, Shalom atas Indonesia, Shalom atas Indonesia. Sekali lagi, Shalom atas Indonesia. Hari ini kami percaya Tuhan, biarkan Shalom-Mu Tuhan yang memenuhi bangsa Indonesia ini Tuhan, dan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap apapun, semua rencana-rencana si jahat, semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Engkau yang bertahta, dan biarkan kemuliaan-Mu Tuhan yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa-doa yang hari ini kami naikkan, semuanya terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Nah, kita sudah sampai di ujung ibadah online hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, Kak Simon akan beri beberapa pengumuman dan Kak Simon akan berdoa buat kalian. Pengumuman yang pertama, MK Sum anak-anak tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari kita akan liburkan dahulu. Ya, kita tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari kalian boleh berliburan dengan keluarga, kalian boleh pergi dengan keluarga kalian, dan kita akan libur dulu. MK Sum 25 Desember dan tanggal 1 Januari kita akan liburkan. Tapi tanggal 22 Desember kalian harus ingat, 22 Desember kita ada perayaan Natal. Kalian harus tetap ikuti ibadah online Natal tanggal 22 Desember dengan judulnya adalah The Quest for the Book of Life. Apa itu Kak Simon? Itu artinya adalah pencarian tentang buku kehidupan. Apa itu ya? Nah, kalian ikuti tanggal 22 Desember besok. Pengumumannya ada di bawah ini. Tanggal, jamnya, alamat YouTube-nya ada di bawah ini. Jangan lupa 22 Desember. Yang ketiga, siapa yang di sini sudah ikut bernyanyi lagu-lagu Joel Kid? Siapa yang sudah punya albumnya? Siapa yang belum? Wah, jangan mau ketinggalan. Kalian harus punya album Joel Kid dan kalian akan bisa bernyanyi bersama-sama dengan kita dan kalian akan bersuka cita. Nah, itu aja pengumumannya. Kak Simon akan berdoa buat kalian dan kita akan selesai. Tutup mata kita sekali lagi dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur kami bisa mengikuti ibadah online hari ini. Berkati kami semua, berkati adik-adik yang di rumah. Buat kami ini bisa mengerti tentang firman-Mu, buat kami bisa bersuka cita dengan Engkau. Dan pertemukan kami lagi 1 minggu ke depan Tuhan. Diberkati keluarga mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati pekerjaan orang tua mereka, diberkati sekolah mereka, dan diberkati apa yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan ketemu lagi minggu depan.